Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Saya ingin membahas satu saham retail dengan potensi turnaround. Harga saham ambruk minus 70% dari puncak tertingginya 2019 lalu. Dengan PBV 1,8 dan PER 21 kali, apakah saham layak untuk dikoleksi? Tonton terus agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah nama perusahaannya, PT S Hardware Indonesia Tbk dengan kode saham ACES. Karena laporan keuangan triwulan 3 telah terbit, maka kami telah menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu melakukan cross-check sehingga Anda mendapatkan analisa yang lebih akurat. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset, kas dan setara kas turun dari 2,5 triliun menjadi 1,8 triliun. Walau terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun kas masih tinggi bila dibandingkan dengan 2019. Persediaan lancar perusahaan meningkat dari 2,3 triliun menjadi 2,8 triliun atau naik 19%. Dari data historis kita bisa melihat level persediaan telah sampai di puncaknya sejak tahun 2013. Namun melihat pertumbuhan persediaan, ternyata pertumbuhannya tidak drastis bila dibandingkan dengan puncaknya di 2018. Total aset perusahaan turun dari 7,18 triliun menjadi 7,12 triliun. Penurunan aset tidak signifikan bila dibandingkan dengan peningkatan yang telah terjadi sejak pandemi lalu. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan turun dari 1,67 triliun menjadi 1,6 triliun. Bila dilihat dari data historis, maka terjadi tren penurunan liabilitas sejak tahun lalu. Penurunan liabilitas ditopang oleh dua pos, yaitu utang pajak dan liabilitas sewa. Dari arus kas kita bisa melihat pembayaran liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio DER masih terjaga di mana perusahaan tidak mengambil utang buruk, melainkan mengambil kas untuk melakukan ekspansi maupun kegiatan operasional. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya turun tipis dari tahun sebelumnya. Bila diperhatikan dari historis, maka kita bisa melihat penurunan saldo laba tidak signifikan. Total ekuitas pemilik induk juga turun tipis, hanya turun senilai 795 juta. Dari rasio saldo laba terhadap ekuitas, kita bisa melihat level masih terjaga di 81%. Yang keempat, pendapatan. Penjualan bersih naik dari 4,7 triliun menjadi 4,9 triliun atau naik 4%. Level penjualan ini kali pertama naik setelah mengalami penurunan 2 kali berturut-turut di kuartal 1 dan kuartal 2. Secara detail, penjualan terbesar ada di segmen produk perbaikan rumah seiring dengan peningkatan penjualan properti. Yang kelima, laba. Laba pemilik entitas induk naik dari 322 miliar menjadi 351 miliar atau naik 8%. Bila melihat data historis, maka terdapat kecenderungan laba di kuartal 4 akan meningkat dari kuartal 3. Ini menurut kami berkaitan dengan musim liburan dan diskon akhir tahun yang menarik minat pembeli. Yang keenam, cash flow. Arus kas bersih dari aktivitas operasi turun dari 460 miliar menjadi 113 miliar. Penurunan kas terlihat cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari segi akrual pun terlihat peningkatan yang signifikan. Bila diperhatikan secara detail, penurunan kas disebabkan oleh pembayaran ke pemasok dan lainnya yang meningkat cukup
tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu membagikan dividen dengan yield yang cukup tinggi di tahun ini. Untuk itu kami menggunakan machine learning untuk memprediksi pembagian dividen selanjutnya. Dengan probabilitas 61%, maka kami prediksi dividen akan dibagikan di bulan Juni tahun depan. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan terlihat terjaga di level 53% walau telah terjadi peningkatan harga bahan pokok dan juga inflasi. Rasio ROE dan NPM terlihat melandai dengan ROE yang mirip dengan kuartal 3 tahun sebelumnya. Ini bisa jadi pertanda dasar dari penurunan kinerja. Saat video ini dibuat, harga menunjukkan level 570. Dari segi teknikal, maka harga telah mencapai harga yang sama seperti tahun 2015. Masih terdapat tren penurunan yang cukup tajam sejak akhir tahun lalu dan masih belum menunjukkan transisi fase ke fase sideways. Namun bila melihat dari volume yang makin meningkat, maka tampak pasar mulai tertarik karena terlihat harga sudah turun sangat dalam. Aset turnover menunjukkan peningkatan namun tidak signifikan. Gross profitability menunjukkan peningkatan dengan proyeksinya bisa mengalahkan tahun lalu. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 21 kali, maka valuasi secara PER sudah di rata-ratanya. Namun bila melihat PBV, maka saham terlihat sangat murah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang rata-ratanya bisa mencapai 5 kali. Menimbang PER dan PBV serta pertumbuhan ekuitas, maka kami valuasi harga wajar jangka pendek ada di 1000 dengan PBV 3,1 kali. Dengan catatan perusahaan mampu meningkatkan ROE setidaknya di atas 10%. Selebihnya untuk turnaround dengan potensi beggar, maka ROE target adalah di atas 20%. Harga wajarnya menjadi 1.600 dengan PBV 5 kali. Yang ke-10, momentum. Kami menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menghitung penurunan terdalam saham, yaitu di 7 hingga 20%. Ini kami nilai cukup tinggi mengingat saham masih dalam fase downtrend yang curam, sehingga risk reward menjadi 3,5 kali. Dengan risk reward yang cukup tinggi menjadikan saham ini menurut kami menarik untuk mulai dikoleksi. Setelah menganalisa saham ACES secara detail, maka kami telah sampai pada kesimpulan 1. Penurunan kinerja mulai melandai dengan adanya peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya. 2. Rasio DER kecil dan neraca sehat sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk mengkoleksi saham. 3. Sentimen online store masih menjadi sentimen buruk bagi perusahaan agar dapat kembali ke kinerjanya sebelum pandemi. 4. Terjadi perbaikan kinerja dari penjualan dan gross profitability namun tidak signifikan. 5. Valuasi murah bila dilihat dari historisnya dengan risk reward yang cukup tinggi. 6. Momentum rendah dengan volatilitas cukup tinggi sehingga bila tertarik untuk mengkoleksi harus berhati-hati untuk tidak masuk dengan dana yang terlalu besar. Demikian analisa saham ACES dari kami. Disclaimer on ya, video analisa saham ini hanya merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang agar Anda mendapatkan informasi yang lebih akurat. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!